jadwal yang sudah terjadwal. Untuk yang pertama Pak M. Yazid SPDI, ya Pak ya. Kemudian Pak Horibun SPDI, ya. Kemudian Ibu Nina, ketua kelas, Bu ya. Kalau tak salah ketua kelas nih, Bu Nina. Kemudian Ibu Nelly Arianti. Nah, namun karena kesepakatan kita tadi, ya kita jalankanlah kesepakatan itu. Ya baik, untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu, sebenarnya sudah ada terjadwal, sudah terjadwal, ada rule-nya, ada aturan-aturannya untuk dijadikan sebagai bahan ujian di komprehensif ini. Untuk itu karena kita semua hadir, hadir semua Pak Bu ya. Bagaimana menjawab pertanyaannya nanti ya? Secara bergantian atau kita saling ini aja, saling eh, share saja ya. Ini sudah direkam Pak Bu ya. Nah, Sudah, Pak. sudah, oke. Sudah, Pak. Kita selanjutnya mendengarkan dari Ibu Nina. Ibu Nina Wulandari, silakan. Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya, Pak, untuk mengintegrasi ilmu pengetahuan yang khususnya dalam pembelajaran PAI ya, Pak ya, karena kita guru Ya, PAI, betul. yaitu dapat dilakukan dengan memadukan ilmu agama Islam atau ilmu Islam dengan sains, Pak. Karena integrasi ini dapat memberikan kontribusi atau kerjasamanya dalam meningkatkan komitmen keagamaan siswa. Misalnya contoh ya Pak ya, kita mengintegrasikan antara ilmu pengetahuan dan sains dan Islam, yaitu menanamkan akidah akhlak dalam kehidupan sehari-hari siswa. Terus membantu siswa mengenal, memahami, menghayati, dan mengimani Allah. Itu juga ada integrasi antara pengetahuan Islam dan sains. Dan membantu siswa untuk berpikir kritis dan mandiri, Pak, sesuai dengan kurikulum Merdeka sekarang ya kan Pak. Jadi Ya, siswa dituntut untuk berpikir kritis. Lalu membantu siswa untuk memahami pengetahuan secara utuh dan membantu siswa untuk antusias belajar dan mengkaji ilmu. Itu saja Pak dari saya. Terima ya. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, berisi ya. Mudah-mudahan eh, penyampaian tadi itulah adanya. Ya Bu Nina ya. Iya Pak. Nah, karena kalau kita nih guru ini pandai lah kalau kita menerangkan panjang bisa lah. Nah, bisa kita. Kalau Ibu Nina nih dia nampaknya melihat waktu yang tersedia disampaikan secara ringkas dan padat dan mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kita semua lah yang hadir di Zoom ini. Baik, selanjutnya saya juga ingin mendengar dari Ibu Sama saya misal. Pak. Silakan Ibu Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kalau menurut wabarakatuh. saya ya Pak ya, untuk memanfaatkan hasil riset kita ke dalam pembelajaran, mungkin bisa mengembangkan materi yang kita ajar Pak. Mengembangkan materi pembelajaran, terus mencoba model-model pembelajaran atau metode-metode pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa bisa aktif belajar selama materi pembelajaran kita Pak. Mungkin itu dari saya Pak. Oh gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bu Nina. Mungkin ada yang lain? Saya juga mau mendengar dari Ibu Nina Wulandari. Ya, Ibu lagi. Ya, Pak.
Gimana Bu cara mengatasi kesenjangan tuh Bu? Oke, Pak, baik, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara yang dapat dilakukan ya Pak untuk mengatasi Mm. kesenjangan kurikulum yang sudah ditetapkan terhadap Dengan kebutuhan ya, ya betul. siswa ya Pak ya. Ah ya. Yang pertama mungkin membedakan instruksi. Maksudnya membedakan instruksi di sini mempersonalisasi pembelajaran dapat membantu siswa itu membangun kemampuan belajar seumur hidup. Terus menyediakan akses ke kurikulum berkualitas, Pak. Memberikan akses maksudnya ini ke kurikulum yaitu dan materi pembelajaran berkualitas tinggi dapat membantu memastikan bahwa semua siswa itu mendapat instruksi yang sama. Terus melakukan analisis kesenjangan kurikulum. Kita harus menganalisis kesenjangan kurikulum ini untuk kebutuhan individu siswa. Kita tinjau saat ini untuk mengidentifikasi hasil pembelajaran yang diharapkan itu untuk siswa itu yang bagaimana. Terus memilih aktivitas belajar yang terarah. Pilih aktivitas belajar yang menarik gitu Pak untuk memotivasi siswa dan kemampuan siswa yang masih kurang. Jadi cukup dengan satu arah saja Pak. Mungkin itu Pak dari saya Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barangkali ini bisa kita lakukan dengan cara kita masing-masing terlepas dari teori karena kita guru ini kita yang lebih tahu betul dengan kebutuhan anak. Walaupun teori banyak tetapi yang kita lakukan tuh biasanya yang paling menyentuh anak, yang paling membekas ya. Ini kesenjangan-kesenjangan yang muncul antara kurikulum dengan kebutuhan anak di masing-masing lingkungan kita tentu berbeda-beda. Ya, jadi tentu Bapak Ibu lebih paham dengan situasi dan kondisi di sekolah masing-masing, Pak Bu ya. Penerapan etika profesi guru dalam mengajar nih. Bu Nina, Saya Pak. ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik wabarakatuh. Pak, Ya, untuk menunjukkan etika profesi guru, menerapkan dalam praktik pengajar kita sehari-hari ya Pak ya. ya, Kalau menurut saya kita harus bersikap profesional lah untuk kejujuran dalam menilai siswa sama seperti Ibu Lidia Semawati tadi. mhm, Terus dengan cara berpakaian seorang guru ya kan Pak dari etika ya, berpakaian rapi, bersih dan sesuai dengan karakter dari seorang guru. iya, Kemudian menciptakan suasana sekolah yang mendukung proses belajar, membuat kenyamanan dalam kelas untuk anak didik, terus merefleksikan dan meningkatkan pengajaran kita. Yang lebih penting itu kita bekerja sama dengan wali mhm, murid, rekan kerja tentunya, begitu juga dengan siswa sendiri Pak. Mungkin itu dari saya Pak. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengaji ini atau membaca Al-Quran, kita punya belangko penilaian yang terpisah. Ya, kita lanjut untuk Ibu Nina. Bisa Ibu Nina? Ya Pak. Oke. Untuk Ibu Nina, kita mau dengar beliau baca surah At-Tin. Surah At-Tin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim, Masya Allah. Ibu Nina. Assalamualaikum Ibu Nina. Ibu Nina tadi Ya baca surah Pak, apa? Baca surah apa Bu Nina tadi? Bu Nina baca surah At-Tin tadi ya? Atin. Iya Pak. At-Tin ya. Oke. Untuk surah At-Tin ini di sana kan ada bacaan Tini wazaitun. Sama dak tin ya mati dengan ya mati depan. Ketika dua ya mati situ Bu, ya. Kayak mana Pak? Watin ada dua huruf ya mati di sini. Watin wazaitun. Dua dak? Sambung lah Pak. Nah, dua kan? Sama-sama ya Iya Pak. mati kan? Sama-sama Hukum yang mati Pak. hukum bacaannya sama dak, Bu? Beda Pak. Beda ya. Kalau ya mati pertama itu apa nama hukumnya, Bu? Ya mati Yang pertama pertama. ya Pak ya. Ya, Mata yang bii pertama ya. Mata matobi'i. bii. Kalau yang kedua wazai Mat lain. lain ya. Nah, mati yang pertama belum dikuburkan. Apalagi yang kedua. Iya Pak. Mak lain ya. Iya Pak. Oke. Wahadzal baladil amin. Itu mat apa tuh? Baca Mat, panjang tuh. banyak tuh Pak. Ada mata Ya, bii. mat tabi'i satu Alif aslinya. lam, alif lam Bukan bukan. komariah. Yang Bapak yang saya panjangkan tadi. Yang mana tuh Pak? Yang ujung. Amin. Mat arif disukun. Mat arid disukun ya. Iya Pak. Mat arid disukun tuh apa anunya, Bu? Kenapa dia jatuh kepada mat arid disukun? Karena sukunnya baru datang Pak. Karena Sukunnya baru datang. sukunnya baru datang. Mat jatuh sebelum huruf yang diwakafkan. Mat jatuh Sebelum huruf yang diwakafkan. tuh ya. Mat jatuh sebelum huruf Yang yang diwakafkan. diwakafkan. Atau karena diwakafkan, karena memang itu tempat wakaf ya. Iya Pak. Ya, oke, kita satu lagi, Bu. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu. Apa hukum tajwidnya tuh, Bu? Izhar Pak. Izhar? Iya Pak. Ya, izhar, Bu. Yakin, Bu ya? Iya Pak. Huruf izhar ada berapa, Bu ya, kalau boleh saya tahu? Ada 6 Pak. 6. Iya Pak. Apa aja tuh ya? Alif, Alif, ha, alif, kho, ain, 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 ghain, ha besar Pak. ha besar. Oke. Ya, terima kasih Ibu Nina. Sama-sama Pak. Siap semua, Bu? Pak, imla ya. Imla lah istilah saya supaya menuliskan apa yang saya sebutkan nanti. Sudah, Bu? Siap semua? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan,
9, 10, 11. Pak Arianto tadi out ya. Saya minta dituliskan apa yang saya bacakan nanti. Bisa Bu ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma sekali lagi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini ayat populer sekali di bulan-bulan ini. Ya, yang sudah selesai saya eh, bisa diperlihatkan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apa lagi? Ibu Nina. Ibu Nina silakan diperlihatkan. Wa ma aduh hilang-hilang Bu. Goyang-goyang dia Bu. Hilang dia Bu. Tuh, up stop. Up. Jangan bergerak lagi Bu. Hilang lagi. Wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ma arsalnaka. Nina. Sudah, Nina, terima kasih. Terima kasih. Oke, Pak. Eh, Setakat ini uji komprehensi yang bisa saya lakukan mudah-mudahan eh, menjadi asbab bagi kita semua. Baik, sampai di sini tuh wawasan. Sekarang kita mulai. Kemarin diminta ada baca Quran sama Pak Jamal. Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sekaligus dengan tulisannya, Pak. Ya, saya Dengan sebenarnya tajwidnya, saya hukum-hukumnya. sebenarnya tidak ingin ngetes baca Al-Quran, tapi harus dites. Karena yang Pak Jamal untuk Pak Jamal, saya untuk saya kan gitu. Boleh dah kalau saya minta berdasarkan urutan ya. Jadi begitu kawannya baca Quran, yang lainnya dimiutkan. Ya, dimiutkan. Terus Ibu Nina selanjutnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Oke, cukup ya. Cukup. Sadaqallahu azim. Bapak Ibu silakan pilih sendiri apa yang mau ditulis. Silakan pilih sendiri apa yang mau ditulis. Kira-kira tulisnya 3 ayat. 3 ayat. Silakan tulis sendiri. Ayat apa, surah apa silakan. Saya tidak mendiktekan. Itu dulu yang pertama. Saya melihat tulisannya. Ya, Pak. Waktunya 5 menit dari sekarang. 3, 2, 1. Ya, silakan 5 menit. Selanjutnya Ibu Nina. Silakan Ibu Nina. Ibu Nina. Surah Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid. Lam yalid. Ya, oke. Cuman lam yalid itu antara huruf dal apa huruf apa tuh? Kira ada apa ya? Lam yalid, walam yulad, walam yakul kufuwan ahad. Bagus Bu Nina ya. Nah, bagus. Nah, saya nanyanya tuh mohon maaf ya, acak be saya tanya ya. Saya tanya yang sudah saya tanya, kita ini kan ngajar di kelas nih. Bapak Ibu kan ngajar di kelas. Sementara gaya belajar anak itu beda-beda. Nah, bagaimana Bapak Ibu mengintegrasikan, menyatukan, memformulasikan ya gaya belajar yang berbeda itu dalam perencanaan pembelajaran. Ini saya tanya nih kepada Ibu
Nina, Wulandari. Gaya belajar anak kan macam-macam tuh, Bu. Ya, Pak. Nah, bagaimana Ibu mengintegrasikan, mengakomodir gaya anak yang berbeda itu dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran? Mengelompokkan anak-anak tersebut, Pak, dengan gaya-gaya. Mengelompokkan. Iya, mengelompokkan menjadi sebuah kelompok, yang ada yang gaya visual tersebut, Pak, ada yang mungkin auditori. Nah, maka saya akan memberikan kelompok-kelompoknya, Pak, agar bisa materinya bisa tercapai kepada siswa tersebut, Pak. Dikelompok-kelompokkan gitu ya. Iya, Pak. Nah, itu kan memerlukan waktu yang lama. Nah, dan bagaimana Ibu mengetahui gaya belajar anak itu seperti A, seperti B, seperti C itu? Nah, itu kan Pak ada asesmen, Pak. Yang pertama sebelum kita memulai pelajaran kan Pak, kita punya asesmen penilaian untuk anak-anak tersebut. Oh, jadi kita tahu oh anak ini pelajarannya gayanya seperti ini, yang ini gayanya seperti ini gitu, Pak. Maka jadi sebelum memulai materi pembelajaran, saya masuk ke dalam kelas itu anak-anak itu sudah dibagi kelompok terlebih dahulu, Pak. Baik, silakan Bu Nina. Baik, Pak. Kalau saya, cara saya mengembangkan cara berpikir kritis pada siswa saat pembelajaran, yaitu saya mengadakan diskusi kelompok, Pak. Nah, dalam diskusi kelompok tersebut nanti saya akan mengajak mereka satu-satu per kelompok, misalnya mewakili ketua kelas, nanti akan menyampaikan pendapat, kemudian nanti ada kelompok yang lain bisa memberikan pendapatnya atau saran, atau bisa disebut dengan debat, Pak. Cara berdebat di kelas gitu Pak, dalam diskusi sebuah kelompok begitu Pak. Nanti mereka akan tanya jawab antar kelompok. Nah, disitulah pengembangan berpikir kritis pada siswa nanti, mereka akan bisa mengembangkannya Pak. Ada kasus yang dilontar enggak sebelumnya? Apa Pak? Ada enggak kasus yang dilontarkan sebelumnya? Atau ada pemberitahuan ini yang didiskusikan sebelumnya? Iya, kan nanti ada soal-soal untuk satu kelompok ini soalnya. Nah, dibagi-bagi Pak soalnya antar kelompok, kemudian mereka mengajukan pendapat masing-masing, lalu nanti ada pertanyaan lempar tanya jawab gitu Pak. Baik, baik, terima kasih atas kebersamaannya Ibu Wali kelas, terima kasih sudah membersamai. Saya mohon maaf atas segala khilaf, mungkin ada omongan saya tidak pada tempatnya, gaya saya tidak pada tempatnya, saya mohon maaf. Kalau Bapak Ibu tidak usah minta maaf. Karena Bapak Ibu itu dalam konteks ini adalah foto dulu, anak. Pak. Oh, silakan, silakan. Siapa yang motonya? Silakan. Ya, senyum manis dulu. Nah, Yang moto Pak Yazi. silakan Pak Yazi. Siap. Yang paling bagus ya. Ya, siap. 1, 2, 3. Gaya apa lagi? Gaya gini. Tangguh. Oh, tunggu bentar, Pak. Ya, silakan bergaya. Belum sih kali. 1, 2, 3. Ya. Oke. Saya pamit Bapak Ibu ya, karena ada kegiatan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Selalu Bapak.